Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Langsung aja di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang video UKIN pembelajaran. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, akhirnya di sini saya rangkum, ketemulah pertanyaan ini yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman, yang mungkin juga teman-teman butuh jawaban dari pertanyaan ini ya. Oke, langsung aja mari kita bahas pertanyaannya satu persatu. Baik, langsung aja kita bahas pertanyaan yang pertama. Bagaimana jika video UKIN durasinya melebihi ketentuan 2JP atau kurang dari ketentuan 2JP? Nah teman-teman, jadi ini merupakan pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Ada yang bertanya bagaimana kalau video saya kurang 10 menit, kurang 6 menit, lebih dari 3 menit dan seterusnya. Saya selalu menjawab ketika mereka durasinya melebihi 2JP, saya selalu menjawab ke mereka bahwa lebih baik lebih daripada kurang. Jadi kalau video teman-teman melebihi 2JP, ya itu tidak masalah, karena memang sudah melebihi standar dari ketentuan 2JP, itu masih mending dan masih bagus. Nah, bagaimana kalau seumpama video kita malah kurang dari ketentuan 2JP? Nah, kalau teman-teman kurangnya mungkin hanya 2 menit, 3 menit, 5 menit, bahkan 10 menit sih kayaknya juga tidak terlalu bermasalah ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah take ulang, karena itu juga termasuk kekurangan yang tidak terlalu banyak dalam hitungan 2JP. Tapi kalau teman-teman kurangnya di atas 10 menit, misalnya kurang dari 15 menit, 20 menit, itu kan berarti kurang banyak. Berarti kan ada yang kurang bagus dalam pengondisian atau pengelolaan kelas yang dilakukan oleh teman-teman saat pelaksanaan pembelajaran. Jadi sarannya kalau kurangnya di atas 10 menit ya sebaiknya diulangi gitu ya, dan tinggal nanti bagaimana caranya agar durasinya bisa nyampe di 2JP atau setidaknya bisa hampir nyampe di 2JP, ya silakan mungkin permainan-permainan SBG-nya lebih diperbanyak agar bisa mencapai standar 2JP. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika ada langkah-langkah yang terlewati dalam pelaksanaan video UKIN? Ini juga banyak teman-teman yang bertanya, ada yang mereka kelewatan, lupa nggak pakai refleksi, ada yang lupa tidak menyampaikan tujuan pembelajaran, ada yang lupa tidak menutup dengan salam dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau ada yang lupa dalam langkah-langkahnya? Nah, teman-teman, kalau seandainya langkah-langkah yang terlupakan adalah langkah-langkah di luar dari langkah-langkah inti dari sintak model pembelajaran, maka bagi saya dan berbagai penguji yang mereka juga bikin informasi di platform mereka menjawab tidak masalah kalau bukan di sintaknya ya. Tapi kalau misal di sintak model pembelajarannya, itu kan bagian dari pelaksanaan model pembelajaran, praktik melaksanakan model pembelajaran, jadi ya kalau bisa diulangi. Tapi kalau di luar itu ya tidak bermasalah, hanya mengurangi di penilaian saja. Kan nanti kan ada total di rubrik penilaian para penguji itu ada sekitar 36 rubrik penilaian ya. Jadi ada penilaian 1, 2 dan seterusnya. Jadi kalau misal ada beberapa aja yang nilainya kurang maksimal ya nggak masalah, toh nanti juga akan ditutup dengan nilai dari aspek yang lain, yang sehingga nanti ketika diakumulasi atau di total nilainya masih dalam standar kategori baik. Jadi kalau misalnya langkah-langkah yang lupa ini adalah langkah-langkah di luar sintak-sintak model pembelajaran ya tidak masalah. Tapi kalau langkah-langkah yang terlewati malah langkah-langkah dalam sintak pembelajaran, ya kalau bisa diulangi lagi, karena itu adalah komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika dalam video UKIN terlihat teman kita yang sedang membantu kegiatan? Ini juga salah satu pertanyaan yang juga sering dipertanyakan. Jadi bagaimana kalau semisal kita ngerekam, kita kan dibantu oleh teman-teman kita ya, kemudian teman kita yang membantu itu misalnya dia tampak dalam video. Nah, kalau dia misalnya hanya tampaknya sekilas saja atau mungkin hanya beberapa menit saja ya nggak masalah. Yang penting tidak tampak secara terus-menerus. Toh kita juga semuanya sudah memahami, para penguji juga memahami bahwa memang teman-teman nggak bisa bekerja sendirian, pasti butuh bantuan teman yang mereka itu bertugas sebagai timekeeper, kemudian menjaga kameranya dan lain sebagainya. Ya selama itu hanya tampak sekilas aja, beberapa menit aja nggak masalah. Tapi kalau tampak terus dan durasinya lama banget ya mending itu take ulang, nanti tinggal dikasih aja batas jarak sampai mana teman-temannya nanti boleh lalu lalang di sekitar kegiatan pembelajaran teman-teman, jadi biar tidak tampak dalam frame pengambilan video.
Lanjut pertanyaan berikutnya, bagaimana jika dalam video pembelajaran terdapat anak yang terlihat cuek atau berbicara sendiri atau bercanda saat video pembelajaran? Ini juga sering ditanyakan kalau misal terjadi anak seperti ini, ya kalau misal itu terjadi hanya sekali dua kali dan hanya sekilas saja ya tidak masalah, nggak perlu diulang ya, nggak perlu diulang. Tapi kalau misal itu terjadi secara terus menerus dan itu dibiarkan, ya otomatis itu akan menjadi masalah karena kan menandakan bahwa guru itu cuek terhadap apapun kondisi dari siswanya. Nah, beda lagi kalau misal ada siswanya yang ketika di situ tiba-tiba bicara sendiri, kemudian cuek, guyon, bermain sendiri, kemudian gurunya menegur, itu tidak masalah, malah itu menjadi hal yang bagus, improvement yang bagus di mana guru bisa menunjukkan kemampuannya dalam mengondisikan siswanya ketika tidak fokus menjadi lebih fokus ya. Jadi itu teman-teman, jadi bisa diperhatikan nanti siswanya ini cueknya berapa lama. Kalau sekilas saja nggak masalah, tapi kalau cueknya masih dalam pantauan teman-teman dan teman-teman bisa menegur, ya itu malah lebih bagus nanti. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya, apakah video Ukin akan dilihat keduanya oleh penguji? Nah, untuk video Ukin ini banyak penguji yang mengatakan bahwa nanti yang dicek pertama kali adalah yang potongan 30 menit. Nggak mungkin dong nanti penguji mengecek dua-duanya karena kan durasinya sangat lama dan mahasiswa yang dinilai itu juga banyak. Jadi nanti yang dinilai adalah video yang potongan edit 30 menit. Di situ nanti penguji akan melihat terkait 36 kriteria penilaian apakah sudah tampak semuanya ataukah belum. Misalnya ada kriteria yang belum tampak di video potongan 30 menit, maka penguji akan melihat video yang full 2JP untuk melihat terkait kriteria yang belum tampak di video potongan. Jadi bisa jadi video yang harusnya masuk di kriteria itu tidak dimasukkan dalam potongan 30 menit. Itu ya. Jadi 30 menit dulu, nanti kalau misalnya sudah tercukupi semuanya kriteria ya sudah cukup 30 menit, tapi belum maka akan melihat yang 2JP. Lanjut pertanyaan yang terakhir ini ya. Apakah video Ukin yang kepanjangan atau kependekan bisa diedit agar sesuai dengan durasi JP? Durasi 2JP ya. Ini juga banyak teman-teman misalnya mengambil kemudian kok durasinya kelebihan, kemudian mau dipotong agar menjadi pas 2JP. Ada juga yang kurang kelewatan, kemudian mau take ulang tapi hanya khusus adegan yang kurang saja gitu. Bagaimana kalau semisal tidak perlu take ulang tapi diedit aja gitu, jadi memakai teknik editing? Sebenarnya kalau dalam aturan kita kan nggak boleh mengedit ya, ini kan kamera statis sekali take selesai gitu. Tapi semisal ada peristiwa seperti ini, kalau teman-teman pengen melakukan sebuah editing, ya mungkin sarannya adalah gimana caranya agar editing itu tidak kentara. Jadi ketika teman-teman mau mengulang di adegan sekian misalnya ya, berarti teman-teman harus memposisikan kameranya juga persis dengan adegan yang mau disambung tadi, kemudian posisi duduk muridnya, kemudian seragamnya teman-teman juga dan lain sebagainya. Itu juga ketika memotong adegan juga harus yang benar-benar halus, intinya jangan sampai kentara gitu ya. Dan insya Allah dengan durasi 2JP itu ya kemungkinan terlihat itu mungkin akan sangat kecil, karena yaitu tadi kembali lagi penguji akan melihat yang 30 menit dulu, tidak yang langsung, karena nggak mungkin melihat langsung yang 2JP itu langsung full dari titik awal sampai titik akhir, itu juga nggak mungkin. Pastikan juga bermain skip gitu ya, dipercepat-percepat ketika menontonnya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman kita di kolom komentar video saya yang sudah saya rangkum di sini dan sudah saya jawab, dan semoga ini juga bisa membantu menenangkan dan mencerahkan teman-teman yang juga memiliki pertanyaan yang serupa dengan yang sudah saya bahas tadi. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.